Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tema 7 yaitu tentang kebersamaan. Nah, minggu ini kita akan belajar tema 7, subtema 3. Kebersamaan di tempat bermain. Nah, kita akan belajar informasi dari fabel. Di buku kalian ada di halaman 49. Fabel merupakan cerita fiksi singkat yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Hewan-hewan dalam fabel memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Kita dapat memahami isi fabel dengan cara membaca atau mendengarkan fabel dengan seksama. Informasi yang dapat ditemukan dalam fabel antara lain nama tokoh, karakter tokoh, dan peristiwa yang dialami tokoh. Kata sapaan dalam fabel. Di buku kalian ada di halaman 56. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan juga dapat dijumpai dalam fabel yaitu pada kalimat yang diucapkan oleh para tokoh. Contoh, maaf tikus tanah, sebenarnya kami kesini ingin berbicara denganmu, ucap Gary. Peristiwa dalam fabel. Di buku kalian ada di halaman 57. Dalam sebuah fabel terdapat peristiwa yang dialami oleh tokoh. Peristiwa-peristiwa tersebut membuat cerita semakin menarik. Kamu dapat mengetahui peristiwa yang terjadi dengan membaca seksama dari awal hingga akhir. Kata sapaan dalam fabel. Di buku kalian ada di halaman 61. Kata sapaan dalam fabel dapat kamu temukan pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Cara menentukan kata sapaan dalam fabel dengan membaca fabel secara seksama. Membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada gambar anak yang sedang berbicara dengan temannya. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang lain saat berbicara langsung. Kata sapaan dalam fabel kelima. Di buku kalian ada di halaman 65. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan teman atau orang lain. Kata sapaan dapat berupa panggilan nama diri, gelar kepangkatan, atau kata nama, nyonya, dan nona. Kata sapaan yang baik akan membuat orang yang kita ajak bicara merasa dihargai. Kata sapaan terdiri atas beberapa bentuk antara lain nama diri yaitu nama seseorang seperti namamu, panggilan keluarga yaitu kata yang biasa digunakan saat kamu memanggil anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, dan adik, nama gelar atau profesi seseorang yaitu nama jabatan,
atau julukan yang dimiliki seseorang seperti dokter, nyonya, tuan, dan nona. Nama pelaku atau peserta yaitu kata yang biasa digunakan untuk memanggil orang yang ikut dalam suatu kegiatan seperti penonton dan pendengar. Di buku kalian ada di halaman 66. Keberagaman ciri tubuh teman di sekolah. Di buku kalian ada di halaman 54. Ciri tubuh dapat dibedakan secara langsung dengan mata. Contoh ciri tubuh yaitu jenis rambut dan tinggi badan. Ciri tubuh kamu dan temanmu dapat berbeda. Perbedaan ciri tubuh membuatmu menjadi unik dan istimewa. Kita harus bersyukur atas ciri tubuh kita. Perbedaan ciri tubuh dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Keberagaman kegemaran teman di sekolah. Di buku kalian ada di halaman 59. Setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan juga berbeda. Saat di kelas, kamu harus menggunakan waktumu untuk belajar. Saat istirahat, dapat kamu gunakan untuk bermain. Salah satunya adalah membaca buku di perpustakaan. Saat jam istirahat di sekolah, kamu tidak dapat memaksa temanmu melakukan kegiatan yang sama denganmu. Kamu harus menghargai jika ada teman yang berbeda kegemaran denganmu. Keberagaman agama di sekolah. Di buku kalian ada di halaman 64. Meskipun memiliki agama yang beragam, masyarakat Indonesia telah hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu. Semua harus saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Manfaatnya, kita dapat memiliki banyak teman dan tenang dalam beribadah. Keberagaman kegemaran teman di sekolah. Di buku kalian ada di halaman 61. Ada banyak jenis permainan yang dapat dimainkan saat jam istirahat di sekolah. Misalnya, peta umpet, benteng atau bentengan, kelereng, engklek, dan lompat tali. Bermain bersama teman dapat melatih kerjasama dalam kelompok. Dalam bermain bersama, kita juga dapat melatih sikap saling menghargai antar teman. Nah, anak-anak, kita akan belajar hitung-hitungan ya. Kita akan belajar yang pertama, pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Di buku kalian ada di halaman 52. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 3 kue coklat. Setiap kue dipotong dengan cara berikut. 1 kue dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/2 atau dibaca setengah. 1 kue dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/3, 1/3. 1 kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/4 atau 1/4. Pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Di buku kalian ada di halaman 60. Kita dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari kelompok benda. Untuk menentukan benda pecahan yang tepat, kita perlu memperhatikan banyak benda dengan seksama. Ayo ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, untuk menentukan penyebut, kita perlu menghitung berapa jumlah benda seluruhnya. Selanjutnya, pembilang ditentukan dengan banyak bagian benda yang dimaksud. Ada 3 buku.
Satu di antaranya diletakkan berdiri. Banyak buku yang berdiri dari 3 buku tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. Kemudian kita akan belajar pecahan sebagai bagian dari sekumpulan objek. Di buku kalian ada di halaman 63. Bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian dari sekumpulan objek. Perhatikan contoh berikut. Di kelas terdapat 4 siswa. Sebanyak 1 siswa pergi meninggalkan kelas. Banyak siswa yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Menyatakan pecahan dari sekumpulan objek. Pecahan dapat digunakan untuk menyatakan bagian dari sekumpulan objek. Perhatikan contoh berikut. Banyak burung yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. Kemudian kita akan belajar menggambar imajinasi. Di buku kalian ada di halaman 53. Salah satu cara menyampaikan cerita yaitu melalui gambar imajinasi. Sketsa adalah gambaran awal yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah gambar utama. Kemudian kita akan belajar membuat karya 3 dimensi. Di buku kalian ada di halaman 68. Karya seni tersebut merupakan bentuk karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sehingga dapat kita lihat dari segala sisi. Gambar tersebut merupakan karya seni gerabah. Contoh karya seni 3 dimensi lainnya yaitu karya seni patung. Nah, anak-anak, untuk materinya sudah selesai. Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Solih dan solihah ya nak ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bisa belajar lagi, bisa diputar lagi videonya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.